dikabarkan Bray Wyatt aka Wyndham Rotunda dikabarkan dari Dave Meltzer yang berpendapat kalau sepertinya Bray Wyatt diduga sudah bergabung atau akan bergabung ke All Elite Wrestling. Tidak cukup hanya CM Punk, tidak cukup hanya atau mungkin yang jadi rumor Daniel Bryan. All Elite Wrestling akan menambah satu nama besar lagi yang sudah dilepas oleh WWE karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia adalah Bray Wyatt, salah satu kekalahan atau kehilangan terbesar dari WWE menurut saya ya. Karena Bray Wyatt adalah salah satu talenta yang sangat luar biasa dalam dunia gulat profesional. Bukan cuma bergulatnya, tapi karakter. Bagaimana dia memainkan karakternya, membuat kriptik message atau pesan-pesan yang sulit diartikan tapi mengandung banyak arti. Gimana tuh ya? Sulit diartikan tapi mengandung banyak arti ya, begitulah ya. Tapi yang jelas ini kabar cukup bisa dibilang tidak mengejutkan, tetapi membuat orang semakin yakin kalau Bray Wyatt itu sudah siap untuk bergabung ke All Elite Wrestling. Jadi di tanggal 21 Agustus ya, kemarin berarti ya, acara Wrestling Observer Radio di Wrestling Observer Figure 4 online yang langganan ya begitu, Dave Meltzer melaporkan kalau Wyndham Rotunda aka Bray Wyatt itu diduga akan bergabung ke company yang di sini ditujukan adalah All Elite Wrestling. Walaupun laporannya si Dave Meltzer tidak begitu yakin 100% ya begitu deal hal ini, tetapi dia cukup yakin dan cukup menduga hal tersebut. Dia bilang dengan kata it's most likely happening. Kayaknya kemungkinan besar akan terjadi. Ini kata Meltzer. Dave Meltzer ini buat yang belum tahu, salah satu kontributor ataupun podcaster ataupun jurnalis yang banyak info dari orang dalam begitu ya. Dia bilang kalau keadaannya ataupun kondisi dari Bray Wyatt ini untuk hal kontraknya itu sama seperti ketika Aleister Black itu bergabung ke All Elite Wrestling. Jadi kemarin Aleister Black ini bergabung itu ketika dia keluar dari WWE dia langsung bergabung ke All Elite Wrestling. Tetapi dia muncul menunggu non-compete clause-nya berakhir. Seperti kita ketahui kalau setiap orang WWE yang keluar dari WWE itu harus ada punya 90 day non-compete clause. Dia harus punya 90 day non-compete clause. Jadi 90 hari tidak boleh muncul di brand gulat manapun, tidak boleh mengambil kerjaan gulat manapun begitu. Tetapi untuk Aleister Black kemarin seperti yang diketahui, mungkin teman-teman bisa menonton videonya yang sudah ada di channel ini tentang Aleister Black yang gabung ke All Elite Wrestling. Tapi yang jelas dalam informasi ini kondisi dari Bray Wyatt ke AEW ini sama seperti Aleister Black. Jadi ketika dia sudah keluar dari WWE langsung dia menghubungi atau mungkin kontak dengan All Elite Wrestling, terutama mungkin Bapak Tony Khan ya. Tapi Meltzer nggak yakin tentang kontraknya. Dia belum tahu apakah itu pen to paper ataukah ada kontrak yang ditandatangani begitu ya. Dan harapannya atau dugaannya cukup besar, cukup kuat dugaannya nih. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Dugaan dari Meltzer ini cukup kuat kalau Bray Wyatt itu akan pindah ke All Elite Wrestling walaupun belum ada tanda tangan kontrak begitu ya. Dan seperti kita ketahui Bray Wyatt ini dilepas dari WWE bulan Juli tanggal 31. Setelah dia off dari televisi setelah Raw di WrestleMania, setelah episodenya Raw setelah WrestleMania. Dan dibilang katanya ketika Bray Wyatt dikeluarkan dia cuma satu orang ya, nggak yang
rangkaian orang begitu. Jadi Bray Wyatt keluar satu orang itu artinya budget cuts. Itu alasan yang diungkapkan di media massa. Dan dia tidak muncul di televisi, katanya ada masalah medis, ada penyakit begitu ya. Dan tapi sudah sembuh penyakitnya. Dan dia sudah siap untuk kembali kapanpun ke WWE. Tetapi seperti yang mungkin banyak orang tahu ya, kalau WWE tidak tahu apa yang harus dilakukan ke Bray Wyatt ini. Mau gimanain begitu, mau dihadapin ke siapa, mau melawan siapa, mau dapat karakter seperti gimana lagi begitu. Jadi ya karena kontraknya Bray Wyatt juga cukup besar nilainya, jadi ya untuk menghemat dana mending dikeluarin aja begitu. Itu keputusan dari orang di WWE begitu ya, yang pastinya yang ambil keputusan besar ya bukan Nick Khan ya. Nick Khan ya bawahannya Vince McMahon, tetap aja Nick Khan kalau mau ngeluarin orang tetap persetujuannya Vince McMahon. Jadi kita harus menyalahkan Vince McMahon lah ya. Dan ketika dia keluar dari WWE, Wyatt ini sering memberikan seperti biasa, dia berikan kriptik on sosial media, pesan-pesan tersirat, pesan-pesan yang mengandung arti dan kadang susah ditebak begitu. Jadi dalam tanggal 9 Agustus dia bilang you can kill it. Dan tanggal 20 Agustus dia bilang rock stars come and go, musicians play until they die. Bintang rock itu datang dan pergi, tetapi musisi bermain musik sampai dia mati. Ini menunjukkan menurut saya itu ini memang quote-nya Eddie Van Halen ya, salah satu rockstar. Tetapi dia mungkin maksudnya untuk menunjukkan kalau dia tidak akan berhenti bergulat walaupun tanpa WWE, dia akan terus bergulat. Ini menunjukkan kalau Bray Wyatt belum selesai. Mungkin setelah 90 day non-compete clause-nya selesai, dia mungkin akan muncul di All Elite Wrestling. Kapan dia akan muncul? Dikabarkan kalau ngikutin waktu 90 harinya, dia akan bebas menjadi free agent sebelum pay-per-view Full Gear. Sebelum pay-per-view Full Gear dari All Elite Wrestling yang akan biasanya ditayangkan di sekitaran bulan November begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana Bray Wyatt. Apakah dia akan bergabung ke All Elite Wrestling dengan karakter barunya, atau mungkin dia masih dengan look selamanya. Itu akan jadi penantian yang cukup panjang untuk kita ya, sekitar 1 bulanan lagi. Ditunggu aja teman-teman.